Cerita misteri di sekitarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Diki Wahyudi di channel Cerita Misteri di Sekitarmu. Cerita-cerita yang ada di sekitar kita dan dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Untuk hari ini saya kedatangan tamu atau narasumber Kang Anggi. Iya, Kang Anggi betul. dari Tasikmalaya. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Kisah apa atau cerita apa yang Kang Anggi akan sharingkan ke teman-teman? Kita lihat dan dengarkan sama-sama. Silakan, Kang. Iya. Jadi begini mungkin Kang Diki ya. Cerita ini berawal dari mengisi kekosongan waktu liburan mungkin. Ketika itu saya dan teman itu berlima libur dari sekolah SMA untuk melanjutkan kuliah. Lumayan ada waktu 3-4 bulan. Nah, di sana kita sering melakukan hal-hal biasalah lumrah mengisi kosongan gaple seperti itu. Nah, di sana kebetulan yang 3 orang sudah dari awal itu menggeluti wisata mistis lah seperti ini. Kita berlima itu membentuklah komunitas wisata mistis. Wisata mistis itu bagaimana? Mungkin kita berdua itu dari penasaran yang berdua. Yang bertiga sudah memiliki kemampuan merasakan sampai melihat mungkin sambil bisa berkomunikasi juga. Oh, bisa komunikasi juga. Nah, dari 3 orang yang sudah bisa itu ada 1 orang yang sebagai mediator. Dia spesialis lah. Karena kenapa saya bilang spesialis? Karena tidak semua orang bisa dimasukkan semacam khodam apa ya disebutnya ya? Oh, penarikan dari Penarikan makhluk halus itu ke manusia mungkin ya. Manusia. Nah, teman saya itu katanya gampang sekali dimasukkan. Lebih perasa, lebih sensitif nah, ya. mungkin lebih itu. Karena kalau dari kitanya menolak mungkin katanya nggak bisa. Gitu. Katanya sih ya. Nah, terlepas dari itu semua, memang awalnya dari penasaran. Awalnya penasaran, makanya saya ikut. Nah, pertama-tama kita mencari rumah yang kosong. Intinya tempat-tempat angker, semacam sekolah. Kan kalau sekolah itu siang rame pasti ya, malam sepi, tidak ada orang. Nah, tujuan kita tempat-tempat seperti itu karena cocok sekali. Terus dalam hal pemilihan waktu, nah itu juga penting katanya. Kayak malam Selasa sama malam Jumat Kliwon. Ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Memang pada waktu itu kita liburan, jadi hari apapun sebenarnya bebas lah. Setelah kita menentukan waktu dan tempat mungkin ya, kita ke sana. Nah, teman-teman yang bisa itu merasakan dulu, katanya semacam aura lah gitu. Ada nggak di sini ya? Ada. Makhluk yang astral itu ya. Ada makhluk astral. Sampai-sampai ada waktu kita ke sana itu ke satu sekolah ya. Di satu sekolah itu emang lingkungannya juga sangat sepi itu. Jadi kiri kanan itu nggak ada rumah, malah sawah. Lokasi sekolahnya jauh dari perumahan ya. Nah, jauh dari pemukiman. Banyak pohon gede. Nah, pas waktu kita ke sana juga temen mah ada yang sampai wah, ada tuh yang baju putih. Yang bertiga itu pada ngobrol. Kalau saya berdua mah emang nggak bisa merasakan, nggak lihat. Nah, pas saya percaya sendiri mah ketika memasukkan itunya, emang sebelum itu juga ada yang memasukkan khodam apa gitu ya. Nah, pada waktu itu juga mulai percaya. Berarti benar gitu. Nah, pas itu ada suara ketawa. Suara ketawa itu cewek. Ya pasti namanya mungkin kalau yang pada tahu itu kuntilanak mungkin ya. Emang sebelum ada ketawa itu teman juga merasakan dulu, bilang dulu. Nah, dari situ makin percaya karena teman udah bilang. Terus ada apa namanya teh? Kalau wujud mah kan disebutnya mendohir, nggak?
Nah kalau suara mah itu emang kedengeran semua. Terus ada bau melati gitulah, semacam melati. Kayak di kuburan ya. Nah padahal di sana nggak ada tanaman melati gitu. Posisinya di dalam sekolah. Di halaman. Oh, halaman sekolahnya. Di lapangnya. Dari sana udah katanya teman diusir lah gitu ya. Tapi karena kalau diusir katanya nah harus dipindahkan atau apa Di tempat yang lain. makanya teman teh udah aja we kita fokus ke penarikan. Udah aja dari sana mulai di teman yang mediator itu disiapkan biasa minum lah. Terus sambil duduk sambil sila ya kalau Sunda yang baru dimasukkan. Nah yang diambil kata teman saya mah mau ngambil macan lodaya katanya. Macan lodaya. Karena mungkin wilayah Tasik Ciamis kan deket ya. Oh. Terus kita emang deket juga ke Panjalu. Kita ngambil identiknya ya macan itu. Prabu Siliwangi juga katanya. Nah masukkanlah ke sana. Ke teman langsung lah teman mediator saya itu mulai ada efek ya seperti harimau cakar-cakar gerakannya gitu, menyerupai harimau itu. Kalau kita yang enggak mah nggak bisa apa-apa mah jagain aja doang gitu. Berarti yang bertiga yang tadi ya yang Ya. teman A yang bisa mengkondisikan Ya. mungkin. Nah dari sana udah masuk udah mulai gerem baru teman saya yang bisa itu ngajak ngobrol. Ya dimulai dari berapa usia, siapa nama. Nah biasanya kita ingin tahu sejarah-sejarah kalau gitu. Mengulik sejarah. Nah karena mungkin masa hidup seperti jin itu ratusan bahkan ribuan tahun, jadi kita bisa komunikasi gitu. Nanya-nanya apa sih penasaran gitu. Nah seperti itu. Nah singkat cerita udahlah itu teh dikeluarin udah pulang terima kasih lah gitulah ada bahasa itulah. Berarti sekedar si komunitas ini sekedar ingin tahu yang ada di sana terus nanya-nanyain. Ya sebenarnya sih kalau untuk penarikan itu bisa dilakukan di mana saja mungkin karena itu momennya kita sambil cari tempat yang angker. Nah sepi nggak ada orang mungkin sekalian aja di sana. Sekalian biar gak ngeganggu mungkin ngeganggu yang lain warga karena ya. emang suaranya mirip pisan itu harimau. Jadi ngegeremnya terus cakar-cakarnya. Nah setelah diambil dicabut lagi lah mungkin ya. Lagi ya. Nah sekelebat saya juga sempat lihat itu cahaya kayak kuning gitu. Warna kuning ya. Sekelebat. Nah saya itu penasaran kan, nanya ke teman apa yang tadi dilihat itu yang kelihatan teh harimau itunya gitu atau gimana? Iya kata teman. Berarti kalau alam cuma bisa melihat sekedar cahaya yang mungkin ya. Tapi itu juga cuman 2 kali saya pernah melihat itu. Kalau yang sering itu merasakan semenjak kumpul-kumpul itu, saya suka ada merasakan kayak aura gitulah. Dan paling dengar suara tangisan, suara ketawa ya dari yang kuntilanak tadi itu mah agak sering kayak lagi di jalan gitu. Nah setelah di sana baru setelah itu netralisir, setelah itu ngambil yang tadi yang cewek yang tadi karena kita masih penasaran. Yang suara itu. Dan itu belum dipindahkan. Nah baru udah itu baru kita karena penasaran masukin lagi gitu, ke temen. Nah di sana biasa awal memasukkan itu temen itu berperilakunya kayak cewek berarti nyisir malu-malu suara malah berubah dari suara aslinya. Kan suara aslinya itu apa kalau cowok itu ngebas ya mungkin ngebas pas udah dimasukkan itu suaranya jadi beda sama sekali. Mirip cewek mungkin ya. Kalau saya sendiri sih sama teman yang satu lagi takut ya namanya juga nggak bisa apa-apa itu belum pernah gimana ada perasaan takut tapi karena kita berlima lah
istilahnya kalau bahasa dari Sunda nama moal dihakan ku jurig ieu. Iya. Gitu. Jadi atas dasar itu sih. Nah, kita malah sampai nanya-nanya segala macem gitu. Sampai kayak katanya sih yang gitu juga, makhluk-makhluk seperti itu juga suka sama manusia katanya, lawan jenis. Lawan jenis. Jadi kadang nunjuk suka sama si A itu Ada yang ditunjuk. ada. Nah, itu bisa aja nanti pas pulang teh ngikutin teh. Jadi nanti ikut di rumahnya walaupun kita mah nggak kelihatan ya. Dan biasanya itu harus dipindahkan lagi nanti sama yang bisa. Ketika beres kita biasa aja pulang. Hari-hari selanjutnya kita mencari tempat lagi. Nah, terus setelah itu malah sampai karena udah banyak yang tahu ya aktivitas kami berlima mungkin dari mulut ke mulut sampai ada satu rumah ya di masih daerah Tasik Kabupaten itu meminta kita datang ke rumah untuk istilahnya itu ngaruat katanya, ngaruat rumah karena mungkin si pemilik rumah itu merasakan hal-hal ganjil lah di rumahnya. Jadi pengen dinetralisir katanya. Nah, kita biasa berlima datang dengan setelan hitam, dress code-nya mungkin ya. Setelah sampai ke rumah biasa ngobrol. Nah, yang 3 masih tetap dengan tugasnya yang bisa itu. Salah satunya jadi mediator. Dan saya sebagai pengikut aja gitu ya sama teman. Paling bantu-bantu kalau ambil botol. Karena saya juga sih sampai sekarang bertanya-tanya kenapa itu masuk ke botol gitu. Nah, temen semacam menarik lagi dengan ayat-ayat sih, itu disebut awamnya mantra lah mungkin gitunya, padahal itu ayat-ayat sambil ditarik masukin ke botol. Nah, saya tugasnya itu nutup botol itu, megang botol. Tapi ketika dimasukin si botolnya beratnya ada yang berbeda apa masih sama? Nggak ada, kalau dilihat secara langsung itu nggak ada perubahan dari warna atau apapun gitu. Tapi kata teman itu kalau misalnya suatu barang yang ditempelin dimasukin kayak hodam gitu akan berasa hangat, semacam benda-benda seperti itu teh bakal hangat. Nah, udah itu baru dibuang. Dan dibuangnya itu ada yang dikubur di tanah biasanya kalau waktu itu teh. Ada yang ke walungan apa sungai gitu? Ada, pernah yang ke sungai itu jadi biar pindah katanya. Pindah tempat mungkin ya. Ada yang langsung kayak digendong katanya. Kalau semacam apa kunti gitu bisa digendong. Bisa digendong. Dipindahkan ke pohon apa gitu misalnya. Emang seperti itulah. Setelah beres ya kita pulang, teralisir dan melanjutkan perburuan lagi mungkin ya. Terus demi ada waktu kosong pasti. Ada waktu kosong selain kita remi ngumpul-ngumpul bareng, menjalankan aktivitas seperti itu ya. Tapi kalau sudah beres acara pernah ada kejadian yang tadi yang ikut atau gimana? Oh gitu? Ada yang ikut, ada. Kebetulan itu ke temen. Lokasinya itu di Masjid Agung. Di Tasik. Setelah Masjid Agung yang Pagar Ageng, Kecamatan Pagar Ageng. Jadi kita pulang, biasa kita mencari masjid ya. Untuk tidur biasanya. Oh, berarti tidur di masjid. Tidur di masjid karena pulang ke rumah. Untuk pulang ke rumah itu takut mengganggu orang tua karena udah dikunci. Nah, kita setelah setiap beres aktivitas kita nyari masjid terdekat. Nah, waktu itu teman saya ke WC katanya. Sambil ke WC dia biasa lah itunya nyanyi-nyanyi sambil ngaca. Pas lihat ke cermin ada di belakang. Ngikutin itu mah mendohir lah. Itu mah wujudnya katanya ya semacam seperti yang di film-film sih. Cewek baju putih, rambut panjang. Kalau mukanya nggak kelihatan ya? Mukanya enggak katanya. Karena dia takut sampai sendal juga pun lupa gitu. Ditinggal sendalnya. Dia kabur langsung. Jadi semacam teman saya yang
disebutnya bisa merasakan, sering melihat sekelebat atau bisa komunikasi juga. Kalau melihat langsung katanya belum kuat katanya. Ada yang belum kuat. Yang 3 orang tadi juga. Kalau yang satu mah udah biasa katanya. Nah, yang 2 lagi mah tetap, apalagi sendiri di tempat di WC malam-malam. Karena di WC Masjid Agung itu kan ada kaca yang gede banget. Itu yang merasakannya, yang kejadian di WC itu yang bisa ngelihat apa yang 2 tadi yang biasa-biasa Yang aja? bisa ngelihat. Oh, yang bisa ngelihat. Yang bisa ngelihat. Tapi bukan istilahnya bukan yang paling pro-nya gitu lah. Oh iya. Karena yang satu itu teman saya itu mah udah lama. Udah terbiasa mungkin, jadi udah biasa aja. Kalau yang 2 ini mah kalau untuk melihat mah takut misalnya. Belum siap. Ya paling kejadian-kejadian itunya mah di sana sih. Kalau bagi saya sendiri merasakan pasti ada setiap ngelewat kemana, mungkin karena kegiatan kita gitu mungkin ya. Jadi pada itu istilahnya mah pabeja-beja mungkin kalau ini mah di dalam makhluk itu juga mungkin ada seperti itu. Komunitas juga mungkin. Mungkin mereka juga punya komunitasnya gitu. Tapi sebelum ikutan komunitas itu sama sesudahnya ada yang berubah nggak dari tadinya suka takut nih jadi sekarang berani karena ikutan komunitas itu? Ada, karena kelebihannya mungkin karena sering ikut gitu, pas ada kejadian-kejadian aneh itu menanggapinya berbeda. Kalau dulu kan lari gitunya atau kumaha. Kalau sekarang enggak seperti itu. Malah kadang saya suka sompral gitu. Kalau lagi banyakan mah suka nantang. Sok wujudin. Karena pernah nanya saya teh, katanya kalau yang bisa berwujud itu yang ngedohir itu juga makhluk halusnya juga bukan apa ya, bukan yang biasa-biasa yang bisa mendohir ke mata biasa juga itu memperlihatkan wujudnya. Nah kalau yang biasa-biasa mah enggak katanya. Tapi emang adalah gangguan-gangguan kecil. Kalau ke tempat baru ada suara sama aura-aura gitu ya. Merasakan madalah. Ya paling gitu aja kegiatannya. Nah setelah itu masuklah ke masa kuliah. Nah di sana kita berlima itu berpencar, ada yang di Bandung. Dari itu saya mulai meninggalkan mungkin. Karena nggak kumpul lagi. Karena nggak ada temen itu lagi gitu. Jadi istilahnya karena saya mungkin nggak bisa. Emang saya tidak mempelajari sih ilmu-ilmunya, tapi saya senang ikut aja gitu. Lebih ke penasaran mungkin ya. Dan merasakan hal-hal seperti itu sering sih sampai sekarang juga masih ada. Ya karena itu udah sama aja ya, ciptaan Tuhan mungkin. Golongan jin, kita golongan manusia. Dan sama-sama menghuni di Iya. sini juga kan di dunia. Nah kalau temen melanjutkan di Bandung, Melanjutkan. malah merealisasikan komunitasnya menjadi lebih besar. Nama komunitasnya kalau nggak salah Wisata Mistis. Masih dengan nama yang sama. Masih dengan nama yang sama, Wisata Mistis. Itu tempat-tempat angker di Bandung. Mungkin dulu mah versi kecil di Sekarang kampung, gedenya. sekarang versi gede. Tapi terakhir saya kabar itu 2000 berapa ya? Udah lama lah. Nggak komunikasi lagi. Nah teman-teman, itu adalah cerita dari Anggi ya yang ikutan komunitas ya. Iya, komunitas mistis mungkin sebenarnya. mistis. Sekali lagi terima kasih A. Ya sama-sama Kang. Saya Diki Wahyudi pamit, sama Kang Ejil pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.